Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafista Resti Amalia, NPM 19130240015. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Miguna Cikita Pilagis, NPM 19130240049. Nama saya Taufik Romaguri, NPM 19130240021. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian autentik. Sebenarnya untuk penilaian autentik itu kan terdiri dari dua kata ya, kan? Penilaian dan autentik. Untuk penilaian sendiri sebenarnya banyak pendapat para ahli dan sebagainya, tapi di sini kami ambil dari yang penilaian menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2007 mendefinisikan bahwa sebenarnya penilaian itu adalah proses gitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga nanti diperoleh informasi yang bermakna gitu. Nah, untuk pengertian autentik sendiri kan itu sebenarnya adalah keadaan yang sebenarnya gitu ya. Nah, tapi di sini juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan gitu atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik gitu. Jadi kalau misalnya kita gabungkan penilaian autentik itu apa adalah suatu proses gitu pengumpulan, laporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan prinsip gitu. Prinsip penilaian dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya ini adalah karakteristik penilaian autentik. Nah, di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama, dapat digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Artinya nanti penilaian autentik ini bisa digunakan untuk mengukur satu atau beberapa kompetensi dasar. Ini disebut dengan formatif gitu kan, penilaian formatif, dan bisa juga digunakan untuk mengukur kompetensi gitu terhadap kompetensi inti atau standar kompetensi dalam satu semester atau biasanya disebut dengan penilaian sumatif. Yang kedua yaitu mengukur keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta. Jadi memang penilaian autentik ini ditujukan untuk mengukur gitu, lebih ditekan ke aspek keterampilan atau skill dan performasi atau kinerja gitu, bukan hanya untuk mengukur kemampuan untuk mengingat fakta gitu. Yang ketiga adalah berkesinambungan dan terintegrasi. Jadi penilaian autentik ini dilakukan secara terus-menerus dan merupakan satu kesatuan yang utuh seperti itu. Yang keempat, itu dapat digunakan sebagai feedback. Jadi penilaian autentik ini nanti bisa digunakan sebagai umpan balik. Oleh siapa? Oleh pendidik dalam menilai pencapaian kompetensi gitu yang sudah dicapai oleh peserta didiknya. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama, itu ada penilaian kompetensi sikap. Jadi menurut olahan dan pendapat Crutchlow 1964 dalam salinan lampiran Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar pendidik pada jenis sekolah pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sasaran penilaian autentik oleh pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial itu ada sebagai berikut. Pertama, menerima nilai, yaitu kesediaan menerima gitu suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut. Kedua ada menanggapi nilai. Ketiga, menghargai nilai. Keempat adalah menghayati nilai. Kelima, mengamalkan nilai. Kemudian ada juga pendapat lain. Jadi menurut Denny Kurniawan juga memberikan penjelasan mengenai proses berpikir efektif atau sikap ini ya, yaitu pertama, penerimaan. Jadi penerimaan itu kemampuan untuk menjadi peka tentang sesuatu gitu. Kedua ada partisipasi, yaitu adalah kerelaan memperhatikan dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan tersebut. Ketiga, penilaian dan penentuan sikap, artinya kemampuan untuk memberikan nilai dan menentukan sikap dari peserta didiknya. Keempat ada organisasi, yaitu kemampuan membentuk sistem nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima, pembentukan pola hidup, yaitu kemampuan menghayati nilai sehingga menjadi pegangan hidup. Baik, selanjutnya ada penilaian kompetensi pengetahuan. Jadi menurut Lorin W. Anderson dan David R. Cradwell menjelaskan bahwa ada 6 kategori dalam dimensi proses kognitif. Yang pertama, kita dalam mengingat, artinya kita mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. Yang kedua, memahami, artinya bisa mengkonstruksi gitu, mana dari materi pembelajaran. Ketiga, mengaplikasikan, artinya bisa menerapkan atau menggunakan suatu prosedur gitu dalam keadaan tertentu. Yang keempat, menganalisis, artinya bisa memecah suatu materi menjadi bagian penyusun dan menentukan sebenarnya hubungan antar bagian tersebut. Yang kelima, mengevaluasi, artinya bisa mengambil keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, itu adalah mencipta, yaitu memadukan bagian untuk membentuk sesuatu yang baru. Nah, sementara itu Denny Kurniawan juga memberikan penjelasan mengenai proses berpikir kognitif, yaitu pertama,
pengetahuan, kemampuan mengetahui atau mengingat istilah, fakta, aturan, urutan, metode, serta kejadian gitu yang telah terjadi. Kedua, pemahaman, artinya kemampuan menerjemahkan gitu, menafsirkan, memperkirakan, memahami isi pokok. Yang ketiga, penerapan, yaitu kemampuan memecahkan masalah, membuat bagan, menggunakan konsep, kaidah, prinsip, metode, dan lainnya. Keempat, analisis, yaitu kemampuan memisahkan, membedakan, seperti memerinci bagan gitu, hubungan, konsep. Yang kelima, sintesis, menyusun, artinya menyusun seperti karangan, rencana, program kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada kreativitas. Nah, kreativitas itu kemampuan untuk mengkreasi atau mencipta. Selanjutnya ada penilaian kompetensi keterampilan. Nah, jadi menurut pendapat dari Olahan Diers, itu sasaran penilaian otentik oleh pendidik pada ranah keterampilan sebagai berikut. Jadi ada 4. Pertama, mengamati, artinya perhatian pada waktu mengamati suatu objek itu seperti apa, kemudian baca tulisan, mendengar dari suatu penjelasan, catatan yang dibuat, kemudian waktu yang digunakan untuk mengamati. Yang kedua, menanya. Jadi yang diperhatikan itu jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan oleh siswa atau peserta didik. Ketiga, mengumpulkan informasi, mencoba, yaitu jumlah, kualitas, sumber yang dikaji digunakan, kemudian kelengkapan informasi, validasi informasi yang dikumpulkan. Keempat, menalar atau mengasosiasi, yaitu kemampuan untuk mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dan berdasarkan dari 2 fakta. Nah, kemudian ada pendapat lagi nih dari Denny Kurniawan memberikan penjelasan yang berbeda. Jadi menurut beliau, proses berpikir psikomotorik itu ada, yaitu pertama, persepsi, yaitu kemampuan memilih kepekaan terhadap sesuatu. Kedua, itu kesiapan, jadi kesiapan diri secara fisik berarti. Ketiga, gerakan terbimbing, yaitu kemampuan untuk meniru contoh gitu. Keempat, itu gerakan terbiasa, keterampilan berpegang pada suatu pola, kan udah terbiasa jadi sudah bentuk suatu pola. Yang kelima ada gerakan kompleks, yaitu gerakan luwes, lancar, gesit, dan lincah. Keenam itu ada penyesuaian, yaitu kemampuan mengubah dan mengatur kembali. Yang ketujuh ada kreativitas, yaitu kemampuan menciptakan pola baru. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yakni mengenai project assessment atau penilaian proyek. Jadi, penilaian proyek ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Nah, tugas tersebut itu berupa suatu bentuk investigasi atau penyelidikan. Bentuk tugasnya berupa investigatif atau penyelidikan, dan membuat tugas ini membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, tugas proyek ini dimulai sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Kemudian ada kriteria tugas proyek. Jadi menurut Davis tahun 2001, terdapat 7 kriteria untuk mengetahui kualitas penilaian proyek. Yang pertama adalah generability. Jadi generability ini berkaitan dengan tingkat kemampuan apakah tugas proyek yang dikerjakan peserta didik memadai untuk digunakan dalam menggeneralisasi tugas-tugas lainnya. Artinya adalah semakin suatu tugas proyek ini dapat dibandingkan dengan tugas yang lain, maka kualitas tugas tersebut semakin baik. Asumsi yang digunakan adalah tugas proyek ini memiliki bobot sebagaimana bentuk tugas yang lain. Yang kedua adalah authenticity. Jadi ini bermakna sejauh mana tugas yang diberikan serupa atau memiliki kemiripan dengan praktik kehidupan nyata yang dihadapi peserta didik sehari-hari. Yang ketiga adalah multiple foci. Multiple foci ini artinya kemampuan tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Yang keempat adalah teachability, yang berarti tugas yang diberikan guru dalam penilaian proyek adalah tugas-tugas yang relevan dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Guru perlu menjaga tingkat relevansi tugas yang diberikan kepada peserta didik. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga tingkat kesesuaian dan keterpakaian materi pembelajaran, tugas proyek yang diberikan, dan sebaliknya, sehingga proses saling menguatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran antara proses pembelajaran dan tugas proyek yang sedang dikerjakan dapat terjadi. Yang kelima adalah fairness, yang berarti tugas yang diberikan itu harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua peserta didik. Proyek yang diberikan ini harus mampu dikerjakan oleh semua peserta didik. Tugas proyek ini bersifat investigatif, memerlukan periode waktu yang lama dalam penyelesaian, dan cenderung diselesaikan dalam bentuk kelompok, atau dengan kata lain, tugas proyek ini adalah tugas kelompok.
Oleh karena itu, penentuan anggota kelompok ini menjadi sangat penting untuk menjamin setiap kelompok dapat menyelesaikan tugas tersebut. Yang keenam adalah feasibility, yang berarti tugas-tugas proyek yang diberikan ini dapat dilaksanakan ditinjau dari aspek waktu, biaya, tempat, dan peralatan. Tugas proyek ini memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan tugas yang lain sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap faktor aspek waktu, biaya, tempat, dan peralatan. Dan yang terakhir adalah scorability, yang artinya tugas proyek yang dikerjakan ini dapat dilakukan penskoran dan penilaian dengan akurat dan reliable sehingga diperoleh hasil penilaian yang valid. Oleh karena itu, penyusunan rubrik penilaian ini sangat penting. Jadi guru harus membuat rubrik penilaian sebelum tugas proyek mulai dikerjakan oleh peserta didik. Dan penyusunannya ini dapat dilakukan bersama oleh guru dan peserta didik sehingga diperoleh kesepakatan unsur-unsur yang akan dinilai. Langkah-langkah dalam menilai proyek ini dapat dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh guru dalam melakukan penilaian proyek, yaitu terdiri dari menentukan jenis tugas proyek dalam setahun, kemudian menyusun jadwal untuk masing-masing proyek jika terdapat lebih dari 1 tugas proyek. Nah, penyusunan jadwal ini dapat dilakukan bersama dengan peserta didik. Jadwal yang dimaksud ini adalah jadwal secara umum dan belum merupakan rencana dari detail pelaksanaan. Yang ketiga adalah memberikan beberapa contoh laporan proyek yang telah selesai kepada peserta didik, yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang bentuk laporan proyek yang akan mereka buat. Selanjutnya adalah menunjukkan kriteria penilaian yang akan digunakan dan memastikan peserta didik mengetahui apa saja yang akan dinilai. Dan yang terakhir adalah mengupayakan peserta didik melakukan latihan menilai agar dapat mengetahui laporan tugas proyek yang baik. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua yang merupakan langkah lanjutan. Jadi langkah ini dilaksanakan pada saat pemberian tugas proyek sampai dengan proses penilaian tugas proyek. Langkah lanjutan yang dapat dilakukan oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merencanakan penilaian yang terdiri dari menentukan kesesuaian tugas proyek dengan kompetensi yang dituntut kurikulum atau KD, misalnya berkaitan dengan kerja ilmiah dengan percobaan atau hanya sekedar dengan penelusuran informasi melalui pengamatan, wawancara, dan teknik lainnya. Kemudian, mendefinisikan tingkat pengelolaan, artinya topik tidak terlalu luas maupun terlalu sempit, serta mempertimbangkan tingkat kesulitan proyek. Yang kedua adalah merancang spesifikasi proyek yang terdiri dari memilih topik. Jadi, peserta didik ini di sini dibebaskan untuk menentukan masalahnya. Kemudian adalah memetakan area yang akan dicakup. Yang ketiga adalah melaksanakan pencatatan kegiatan secara mandiri oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian laporan tugas proyek. Nah, dalam penilaian proyek ini setidaknya ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengelolaan, yaitu kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua adalah relevansi, yaitu kesesuaian topik, data, dan hasilnya dengan KD atau mata pelajaran. Yang ketiga adalah keaslian, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik ini harus merupakan hasil karya sendiri dengan mempertimbangkan kontribusi pendidik dan pihak lain, berupa bimbingan dan dukungan terhadap proyek yang dikerjakan peserta didik. Yang keempat adalah inovasi dan kreativitas, yaitu proyek yang dilakukan peserta didik ini terdapat unsur-unsur baru atau kekinian dan sesuatu yang unik berbeda dari. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa kita lihat pada layar. Jadi kami di sini mengambil contohnya adalah satuan pendidikannya Madrasah Aliyah atau MA, mata pelajaran biologi kelas 10 semester 2, tahun pelajaran 2016-2017 dengan KD 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Kemudian indikatornya ada melakukan penelitian tentang penggunaan jamur dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi bisa kita lihat teman-teman di sini rumusan tugas proyeknya itu ada 2. Yang pertama melakukan penelitian mengenai penggunaan jamur dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya pengaruh konsentrasi jamur dan suhu ruangan terhadap proses pembentukan tempe. Jadi di sini peserta didik dapat memilih masalah lain yang menarik bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan tugas sebulan terhitung mulai dari hari ini. Kemudian laporan sekurang-kurangnya memuat latar belakang perumusan masalah, kelengkapan data, simpulan, dan saran. Nah, dalam pembuatan laporan ini harus memperhatikan sistematika laporan, penggunaan bahasa, dan tampilan laporan.
Nah, kemudian ini adalah tabel pemetaan tugas proyek KD pada MA. Yang nomor 1 yaitu ada pada kelas 10 KD 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Tugasnya yaitu melakukan investigasi jenis-jenis protista yang hidup dalam ekosistem tertentu. Kemudian yang 4.7 menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Contoh tugasnya yaitu melakukan penyelidikan fungsi jamur dalam proses pembuatan tempe. Kemudian yang nomor 2 itu ada pada kelas 11. Contoh KD-nya yaitu KD 4.8, yaitu menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Contoh tugasnya yaitu melakukan investigasi jenis penyakit pernapasan pada masyarakat di daerah industri. Kemudian pada nomor 3 pada kelas 12 yaitu contoh KD-nya adalah 4.1, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sini contoh tugasnya adalah melakukan investigasi tentang pengaruh intensitas cahaya, warna cahaya, lama penyinaran terhadap pertumbuhan tanaman. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari penilaian produk. Kita bahas dulu mengenai kelebihannya. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh penilaian produk atau proyek ini menurut Haryati tahun 2007 itu ada 4. Yang pertama adalah project work. Jadi merupakan bagian internal dari proses pembelajaran terstandar bermuatan pedagogis dan bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi yang dikuasai secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah lebih efisien dan menghasilkan produk atau di sini laporan ya. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan nilai penguasaan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kekurangannya menurut Murphy tahun 2009 itu ada 4. Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu bagi guru baik dalam proses maupun penilaian. Yang kedua adalah memerlukan banyak waktu dalam hal pengawasan dalam rangka menjamin terlaksanaan tugas oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengalami tingkat kesulitan yang tidak sama untuk tugas proyek yang sama. Hal ini karena tingkat kemampuannya yang tidak sama. Dan yang terakhir adalah tidak adanya kesempatan untuk mengulang tugas proyek yang sama jika mengalami kegagalan, mengingat ketersediaan waktu. Nah, selanjutnya ini adalah rubrik penilaian tugas proyek bentuk analitik. Jadi bisa dilihat teman-teman pada layar di sini pada poin 1 ini di sini ada perencanaan. Ada aspek perencanaan yang terdiri dari latar belakang. Di sini ada nilai 3 untuk tepat, nilai 2 untuk kurang tepat, dan nilai 1 jika tidak tepat. Dan pada rumusan masalah di sini diberi nilai 3 jika tepat, 2 jika kurang tepat, dan 1 jika tidak tepat. Dan skor totalnya adalah 6. Yang nomor 2 adalah pada aspek pelaksanaan. Jadi di situ ada pengumpulan data atau informasi, kelengkapan data, pengolahan data dan analisis data, dan simpulan. Jika tepat itu diberi nilai 3, kurang tepat diberi nilai 2, dan tidak tepat diberi nilai 1 dengan skor totalnya adalah 12. Dan pada aspek yang ketiga yaitu adalah laporan hasil. Jadi di laporan hasil ini ada sistematika laporan, penggunaan bahasa, dan tampilan. Jadi untuk sistematika laporan ini jika baik diberi nilai 3, kurang baik diberi nilai 2, dan jika tidak baik diberi nilai 1. Begitu juga dengan yang tampilan. Sedangkan untuk penggunaan bahasa ini jika sesuai kaidah ini diberi nilai 3, kurang sesuai diberi nilai 2, dan jika tidak sesuai diberi nilai 1 dengan total skor adalah 9. Jadi skor maksimalnya untuk ketiga aspek itu adalah 27. Selanjutnya adalah rubrik penilaian PIK bentuk holistik. Jadi di sini ada aspek yaitu persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan tertulis. Nah, di sini ada kriteria dan skor 1 sampai dengan 3. Terdapat skor 3, 2, dan 1, dan masing-masing skor ini memiliki deskripsi penilaian tersendiri. Yaitu penilaian produk atau produk assessment. Nah, penilaian hasil kerja atau penilaian produk ini merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktik atau kualitas estetik dari sesuatu yang mereka produksi.
Nah, penilaian produk akan menilai kemampuan siswa dalam hal bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain, memilih bahan-bahan yang tepat, menggunakan alat, menunjukkan inovasi dan kreasi, memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Kemudian adapun tahapan penilaian. Yang pertama tahap 1 atau tahap persiapan. Penilaian pada tahap persiapan meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Kemudian tahap kedua atau proses pembuatan produk. Nah, penilaian pada tahap pembuatan produk meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Tahap 3 atau penilaian appraisal atau penilaian akhir produk. Nah, penilaian pada tahap penelitian akhir produk meliputi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam membuat produk sesuai kegunaannya dan memenuhi kriteria keindahan dengan menggunakan bahan, alat, dan teknik tertentu. Kemudian contoh. Nah, penilaian produk ini adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Contoh penilaian produk adalah membuat kerajinan, membuat karya sastra, membuat laporan percobaan, menciptakan tarian, membuat lukisan, mengaransemen musik, membuat naskah drama, dan sebagainya. Nah, di sini dalam matematika, produk yang dapat dibuat misalnya bangun datar persegi, persegi panjang, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau dalam biologi kita bisa membuat produk berupa alat peraga DNA atau alat produk sistem enzim. Kemudian tujuan. Nah, penilaian hasil kerja bisa digunakan guru untuk yang pertama, menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan sebelum mempelajari keterampilan berikutnya. Kemudian, menilai tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada setiap akhir jenjang atau kelas di sekolah, khususnya sekolah kejuruan. Kemudian, menilai keterampilan siswa yang akan memasuki institusi pendidikan kejuruan. Adapun perencanaan dalam penilaian produk. Nah, pada waktu melakukan penilaian hasil kerja siswa, guru harus menentukan dulu hasil kerja siswa yang mana saja yang akan dijadikan dasar dalam menentukan tingkat kompetensi siswa. Adapun kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan hasil kerja siswa yang akan dipilih guru untuk penilaian, yaitu yang pertama relevan dan mewakili kompetensi yang diukur. Penilaian sebaiknya didasarkan pada sejumlah hasil kerja yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Kemudian jumlah dan objektivitas hasil kerja. Karena semakin banyak hasil kerja yang dinilai untuk masing-masing kompetensi, maka kesimpulan yang dihasilkan akan semakin handal. 6. Yaitu metode untuk menilai dan mencatat produk. Yang pertama yaitu anekdotal. Nah, anekdotal ini adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada waktu kegiatan belajar mengajar. Anekdotal ini biasanya digunakan untuk mencatat kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja siswa. Misalnya, kemampuan siswa untuk bekerja sama, kemampuan siswa menggunakan peralatan secara aman, atau kemampuan siswa untuk memilih bahan kerja yang tepat. Kemudian ada pun skala penilaian analitis atau analytic rating adalah penilaian yang dibuat berdasarkan beberapa aspek pada hasil kerja siswa. Nah, analytic rating ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan pada tahap perencanaan atau perancangan dan tahap akhir. Kemudian yang ketiga itu skala penilaian holistik. Penilaian holistik adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan. Nah, kemudian yaitu penskoran. Pada penskoran ini memiliki 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pembuatan, dan penilaian. Dengan deskripsinya yaitu pada tahap persiapan, kemampuan merencanakan yaitu menggali dan mengembangkan gagasan, yang kedua mendesain produk, menentukan alat dan bahan. Untuk skornya bisa 1 sampai dengan 10. Kemudian tahap pembuatan itu seperti kemampuan menyeleksi dan menentukan bahan, kemampuan menyeleksi dan menentukan alat, kemampuan menyeleksi teknik. Nah, kemudian pada tahap penilaian itu kemampuan peserta didik dalam membuat produk sesuai kegunaan fungsi, dan kemudian produk memenuhi kriteria keindahan atau tidak. Nah, dengan skornya yaitu dari 1 sampai dengan 10. Kemudian ada pun format penilaian melalui produk. Di sini pada mata pelajaran matematika kelas 5 semester 2. Nah, kompetensi dasarnya contohnya menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana dengan indikator yaitu mampu membuat berbagai jaring-jaring kubus. Nah, bisa juga diganti dengan biologi. Nah, pada aspek 1, aspek 2, aspek 3 ini, aspek ini adalah kita bisa lihat siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Kemudian nama siswa tersebut. Nah, keterangan untuk
Satu, yaitu siswa tidak terampil menggambar, tidak terampil membuat kubus atau tidak menentukan jaring-jaring kubus. Kemudian yang kedua yaitu siswa kurang terampil menggambar, kurang terampil membuat kubus atau kurang dalam menentukan jaring-jaring kubus. Di sini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan dibuat. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari penilaian produk ini yaitu yang pertama menyediakan evaluasi lebih lengkap dan alamiah untuk beberapa penalaran, kemampuan lisan, dan keterampilan fisik. Kemudian yang kedua adanya kesepakatan antara guru dan siswa tentang kriteria penilaian dan tugas-tugasnya yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga menilai hasil pembelajaran dan keterampilan yang kompleks dan mempunyai unsur estetika. Yang keempat memberi motivasi yang besar bagi siswa, dan yang kelima mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan nyata. Sedangkan kekurangan dari penilaian produk ini yang pertama itu sangat menuntut waktu dan usaha. Kemudian pertimbangan dan keskoran sifatnya lebih subjektif. Yang ketiga yang terakhir lebih membebani guru karena peran guru lebih besar pada siswa. Tapi kesimpulan. Nah, evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan mempunyai arti yang sangat utama, karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan, sehingga dapat dengan adanya evaluasi maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Dalam mengevaluasi hasil belajar siswa memerlukan pengukuran berupa penilaian menggunakan teknik tes dan non-tes untuk memperoleh angka-angka hasil penilaian. Nah, hasil penilaian ini menggunakan rata kelas maupun standar tuntasan minimal. Dari hasil ini dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Teknik tes dan non-tes memiliki fungsi yang berbeda, karena perbedaan fungsi inilah memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Pendidik harus memenuhi standar keterampilan dalam memilih metode penilaian yang cocok. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.